orang tuanya nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Nanti bicara perwalian atau undang-undang perwalian anak itu seperti apa sih Bang? Apakah ada perumusan antara kedua belah pihak keluarga atau seperti apa Bang? Pokoknya intinya kami selaku tim kuasa hukum dari almarhum Mas Didi dan Bapak Haji Faisal, kami mengupayakan pertama adalah kami ingin musyawarah dan mufakat. Itu pertama. Kita mau semua ini keluarga semua baik-baik, menyelesaikan semua baik-baik. Ya, kita lihat misalnya sampai kita mencoba untuk melakukan musyawarah mufakat tapi ternyata tidak ada titik temu, saya bersama keluarga dan rekan-rekan tim kuasa hukum kantor kami, saya akan memperjuangkan hak perwalian ini untuk keluarga almarhum Mas Didi, Bapak Haji Faisal dan Ibu. Intinya seperti itu. Seperti aku bilang tadi, sekali lagi kami mau melakukan musyawarah untuk menuju kesepakatan dan mufakat. Tapi bila tidak ada titik temu, kita akan menyerahkan proses hukum ini ya, dan juga semua keputusan ada di pengadilan melalui majelis hakim. Dan apapun putusannya, kita akan menghormati proses hukum tersebut, hasil akhir dari putusan hukum tersebut. Itu aja sih sementara. Yang tadi ada privasi itu di rumah ataupun atau memang masih ada batasan gitu di rumah kalau tidak lagi. Maksudnya gimana? Jadi kan Pak Dodi menyinggung karena dianggap tidak ada privasi kalian berdua ada di rumah. Tapi sebenarnya kalian tahu seperti apa sih? Apakah memang Nggak ada batasan. Kalau mau datang jam berapa pun kita nggak ada masalah. Kalau dia mau masuk ke kamar Kapolres juga silakan. Kita pas kita di Surabaya dia naik ke kamar Kapolres, kita tidak permasalahkan. Tapi secara kedekatan kalian berdua kenal dekat nggak sih dengan Om Dodi dan mungkin dengan Ifrin atau dengan Mayang? Secara kedekatan Ya, kan? cuma ya kenalnya kenal kayak seperti sekarang. Ya. Ya biasa aja. Soalnya memang terus terang aja, memang kita jarang juga ketemu. Saya sendiri jarang ketemu. Oh begitu kedua belah keluarga jarang ketemu juga. Jarang ketemu. Saya belum pernah bertemu di rumah Panes. Selama si Vanessa hidup. Selama Vanessa tinggal di situ, saya belum pernah ketemu sama dia di situ. Tapi kalau kami, ya mungkin memang anak saya, ya memang di situ aja karena maunya Panes di situ. Dan saya memang terus terang aja, maaf, memang saya punya andil dia tinggal di situ. Nah itu. Kalau mengenai pendataan harta warisan almarhum seperti apa? Apakah ada komunikasi di dua pihak? Yang mendata itu apakah dari satu dirjen aja atau melibatkan pihak Mas Dodi juga? Maksudnya gimana? Pendataan. Oh gitu. Semua aset, semua yang ada. Ya, aset-aset yang. Ya itu makanya nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala. Terbuka. Itu tapi kan bertahap menuju ke situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah ini semuanya didata. Jadi uang itu mau sambil menunggu proses hukum, ya kan, yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar, proses hukum itu keluar. Apakah udah mulai mendata secara bersama-sama gitu? belum sampai sekarang belum, karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal-hal ini dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungin oleh pihak asuransi, kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai, makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan ikut dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru, dengan memang kesepakatan dia agar semuanya itu jelas dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga, bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan
Apa kekuatan saya untuk menanyakan ada nggak duit di bank atas di rekening Panes, di rekening Spebi, ada nggak? Kan nggak ada. Kakak nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi, harus ada surat perwalian. Mas Dodi cocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani bahwa dia setuju. Jadi sampai di situ akur-akur aja, nggak ada masalah. Ini apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga kemana kok liar perginya persoalan ini kan. Walaupun akhirnya Untuk Mas Dodi lawyer, untuk asuransi yang dibayarkan Panes itu sendiri itu dibayarkan ketika Panes sudah berumah tangga kah? Atau ketika Panes belum berumah tangga? Perlu saya jelaskan ya, jadi asuransi yang ada di keluarga beliau tuh ada beberapa. Jadi ada yang contoh salah satu yang mungkin ditandatangani oleh Vanes sebelum merit ya, itu juga ada. Cuma kan pembayaran premi itu tiap bulan juga setelah dia merit juga ada untuk satu hal yang sama. Dan orang yang ditunjuk sebagai yang menerima klaim asuransi tersebut katakanlah si A. Nah itu belum tentu juga bahwa itu milik dia yang ditunjuk. Karena apa? Penunjukan itu kan secara administratif. Bukan berarti orang yang ditunjuk dalam klaim asuransi tersebut adalah orang yang memiliki harta tersebut. Bisa dibilang kalau sebelum perkawinan bisa dihitung nilainya berapa, setelah perkawinan nilainya berapa. Itu kan ada hak waris. Bukan berarti sebelum perkawinan ditandatangani itu menjadi hak orang yang ditunjuk. Bukan. Ini hanya sebagai administrator aja. Jadi orang sebagai yang ditunjuk untuk mengelola, bukan untuk memiliki asuransi tersebut. Jadi kalau dibilang adakah asuransi yang atas nama Vanes atau atas nama Bibi? Ada. Cuma perhitungannya yang tadi saya bilang, itu sebelum merit atau setelah merit. Kalau sebelum merit nanti nilainya berapa, sesudah merit berapa, itu dihitung. Dan orang itu yang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk sesuai polisnya. Tapi orang itu tidak memiliki, dia tapi membagi-bagi nanti berapa nilainya atau berapa nilai warisnya, itu ada semua gitu loh. Bukan berarti si A ditunjuk, si A memiliki semua, bukan. Jadi ada hitungannya. Mungkin seperti itu kalau masalah asuransi. Om, berarti untuk yang mengenai perwalian itu hanya ucapan Om, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait Om mengajukan pengajuan perwalian itu. Jadi Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya, yang namanya kan pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya, setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang bantu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Itu kalau umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito atau dibelikan sesuatu yang berharga, dan apabila dia besar anak ini nanti kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini anak cucu saya itu
mau saya kalau ada dia keperluan-keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, jadi transparan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tidak ada komunikasi dengan Ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak hak perwalian itu masuk ya Om? Belum. Belum bertemu Belum. juga? Belum. Om, kecewa nggak sih maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan ke media dari pihak sana? Ya kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah pihak yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya menelpon saya ini, tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang duit kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk ini, untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang mau membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Itu aja persoalannya. Apa lagi? Oh ya, bentar. Saya mau, dari tadi kan pertanyaan ini kan selalu berputar kepada waris, segala macam harta. Tapi perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya, gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa, kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting untuk ke depan Gala. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah itu untuk ke depannya Gala. Masa depan. Karena Gala udah gak ada orang tua. Ketika dia sekolah, ketika dia mendaftar, ketika dia administratif kenegaraan, yang ditanyakan orang tuanya, siapa yang nanti ngurus? Nah itulah makanya dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut. Jadi jangan selalu berputar kepada masalah harta, warisan, segala materi. Ya, ada lagi yang lebih penting untuk kedepannya Gala. Itu yang paling penting kita pikirkan. Itu seperti itu, Pak. Setelah perceraian ya, kalau anak setelah perceraian itu kan muwayid 12 tahun itu ikut di ibunya, di undang-undang seperti itu. Kalau perwalian itu ya dari kata wali ya, jadinya penunjukan siapa yang berhak itu siapa nanti ditunjuk oleh majelis hakim. Seandainya di Jakarta Barat disetujui Haji Faisal, di sana disetujui Pak Dodi, ya itu double berarti. Itu sangat mungkin jarang terjadi dalam arti kata itu dualisme hukum. Dan mungkin kan ada info dari pusat ke barat ke pusat pasti ada. Mungkin nanti digabungkan atau itu juga bisa. Jadinya perwalian tuh biasanya ditunjuk satu untuk mengurus anak. Jadi perwalian tuh bukan melulu ke orang ya. Jadi perwalian tuh termasuk pengurusan harta-hartanya. Itu perwalian. Kalau untuk mengasuh, ya yang pasti tanggung jawab dua belah pihak untuk mengasuh Gala. Yang paling penting itu kan Pak? Ya, saya maunya sama Mas Dodi bekerja sama membesarkan anak ini agar jangan terganggu perkembangan fisiknya, perkembangan mentalnya, dan anak ini ya sesuai dengan harapan orang, anak yang berguna lah ya bagi masyarakat ya. Itu harapan saya. Terakhir bro, kondisi
sendiri di Bapak, tapi kan akankah tetap stay di situ atau nanti jalan diatur kalau Pak Om berkoordinasi karena kan masa kontrak Ya, kita yang pertama sekali tentu menunggu keputusan pengadilan dulu. Setelah ada keputusan pengadilan, barulah kita bisa bertindak. Sekarang saya terus terang aja takut saja bertindak semuanya. Mau melihat duitnya aja takut saya. Mau memegang apa aja saya takut. Kainnya di rumah takut. Saya terus terang aja. Saya nggak mau saya dicap nanti pertama iya ini anak yatim, bagi saya sangat takut dengan anak yatim piatu. Kenapa? Saya pesan orang tua saya jangan dimakan harta anak yatim piatu, itu pesan orang tua saya sejak dulu. Jadi itu yang saya takutkan. Jadi sangat saya berhati-hati sekarang. Yang sangat berhati-hati saya sekarang. Jadi mohon para wartawan juga jangan dipelintir ya. Saya alhamdulillah masih berusaha dagang, masih bisa saya sampai sekarang untuk membiayai anak istri saya kan gitu ya. Yang harus jadi masih saya pilih-pilih ini punya siapa masih saya pilih-pilih. Nanti kita mungkin sedikit kita dapat kabar juga Jody di sana katanya secara sempat terkena mentalnya menangis panggil nama Budi minta maaf, mungkin dengarnya seperti apa nih Om? Ya kalau soal si Jody itu saya udah menyerahkan kepada hukum yang berlaku. Saya nggak mau mencampuri. Ya mungkin kalau dia terkena mentalnya mungkin karena dia merasa bersalah. Itu merasa bersalah ya wajar-wajar saja kan? Ya bersalah lah namanya. Ada kelalaian itu aja. Kemudian Fadli mungkin seperti apa? Jadi sendiri apakah sudah ke rumah Om untuk minta maaf, bersilaturahmi seperti itu? Gimana? Dari pihak keluarga. Ada pertemuan lanjutan Bang Jo? Rumah Om untuk bersilaturahmi. Ya kan belum beberapa hari ini ya. Ini isu kan belum beberapa hari ini ya beredar ya isu begitu ya. Memang belum ada dia datang. Jody. Kalau Jody, maksudnya jadi supir. Kalau supir udah datang, udah keluarganya udah datang, bapaknya sama abangnya udah datang ke rumah. Udah bicara sama saya. Ya saya selaku orang tua dari almarhum, ya gimana lagi? Ya saya beri maaf. Namun demikian hukum tetap berjalan. Ya mau bilang apa lagi? Terjadi kok. Puji dan Fadli mungkin melihatnya seperti apa sih dengan kondisinya dia yang sekarang? Seolah-olah minta maaf sampai nangis manggil nama Mas Didi dan Vanessa di sana. Kalian seperti apa melihatnya? Ya pokoknya kita serahkan aja sih. Kalau kita berdua kita melihatnya ya kita bisa apa lagi? Kita cuma bisa serahkan ke pihak yang berwajib aja. Dia dihukum Seadil-adilnya aja. Dan kita kan Puji juga sempat komen juga kan di status yang bilang katanya kamu jahat, mungkin sekarang Puji kesalahannya mungkin. Apakah sampai sekarang detik ini masih seperti itu? Kesel gitu. super kesel. Saat itu kesel. Sekarang ya udah ikhlas. Biar hukum yang Ya saya juga ikut jawab ya. Kalau kesal, bagaimana nggak kesal? Kejadian serupa itu. Anak saya yang perginya dalam kondisi sehat-sehat, pulang dalam keadaan kayak gitu. Itu sangat menghancurkan hati dan bahkan jiwa dan kehidupan saya hancur sampai sekarang. Kami boleh dibilang belum stabil ya. Saya pribadi lah belum stabil. Ini anak satu-satu harapan yang saya banggakan ya, yang peduli terhadap kami sebagai keluarga. Sekarang hilang dalam sekejap. Dan ternyata setelah diselidiki oleh kepolisian memang ada kelalaian di situ. Bagaimana nggak miris perasaan kami? Bagaimana nggak hancur? Kalau di situ nggak ada kelalaian segala macam, ya ini mungkin kami ya sudahlah. Tapi kini kan ada kelalaian. Mau tidak mau, ya kesal lah ya, kecewa lah ya. Itu saya rasa wajar lah ya selaku orang tua. Belakangan memang didengar juga katanya Vanessa dan Bibi sebelumnya memang sedang program untuk adiknya Galang. Seperti apa sih? Mungkin Om tahu mengenai itu? Itu nggak sampai segitunya saya. Bukan urusan mereka berdua ya. Saya nggak sampai ke situ. Uji mungkin mengetahui mengenai hal itu yang tinggal serumah sedekat itu dengan mereka berdua program adik untuk bergaul. sebenarnya emang pengen mau bikin adik, tapi nyari rumah dulu. Dia punya rumah baru program. Jadi memang sudah diobrolkan itu? Sudah diobrolkan pengen kembar kalau udah punya rumah. Oke.